atas pertimbangan jaksa penuntut umum, maka dia dituntut dengan pidana 12 tahun penjara, teman-teman. Nah, itu menurutku ya sudah sangat proporsional. Seandainya saja, ini seandainya dia tidak menjadi GC ya atau justice kolaborator, maka dia akan menerima tuntutan sama seperti FS Ferdi Sambo, yaitu bisa saja seumur hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat Islam Lau, sehat selalu ya, amin. Nah, pada segmen kali ini saya mau menanggapi tuntutan Baradae atau Richard Eliezer ya, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa wah, kok dituntut terlalu tinggi, dituntut terlalu rendah, padahal dia salah satu eksekutor penyebab kematian Brigadir Joshua ya. Nah, baik teman-teman, begini menurutku tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini merupakan tuntutan yang sangat proporsional ya. Kenapa? Karena tuntutannya ini hanya 12 tahun pidana penjara, teman-teman. Nah, Richard Eliezer atau Baradae diduga orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana ya, yaitu pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, harusnya Baradae ini kalau dia diduga terlibat melakukan pembunuhan, apalagi diduga bertindak sebagai eksekutor sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain, maka ancaman pidananya itu atau dapat dijerat dengan pasal 340 kasus pembunuhan ya. Nah, di mana orang yang dijerat dengan pasal 340 ini itu pidana seumur hidup, pidana mati, atau maksimal 20 tahun pidana penjara. Ya, harusnya pasal atau tuntutan ini harusnya diterapkan, diberikan kepada Baradae ya. Namun oleh karena dia sudah menjadi justice kolaborator atau GC, di mana dia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan tindak pidana, maka dari itu atas pertimbangan jaksa penuntut umum, maka dia dituntut dengan pidana 12 tahun penjara, teman-teman. Nah, itu menurutku ya sudah sangat proporsional. Seandainya saja, ini seandainya dia tidak menjadi GC ya atau justice kolaborator, maka dia akan menerima tuntutan sama seperti FS Ferdi Sambo, yaitu bisa saja seumur hidup ya. Karena kita ketahui ya, dia sebagai eksekutor sehingga mengakibatkan kematian terhadap orang lain atau Brigadir Joshua. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lain halnya ketika saudara FS atau Ferdi Sambo ya dia dituntut pidana maksimal yaitu seumur hidup karena diduga sebagai otak, ini diduga ya sebagai otak daripada pembunuhan Brigadir Joshua tersebut. Nah, kita lihat ya putusan hakim
ke depan? Apakah masih berubah atau sudah sesuai dengan keyakinan jaksa penuntut umum? Nah, berbeda dengan Ibu Putri, terus kemudian Kuat Maruf dan RR ya. Nah, RR ini, nah mereka atau masing-masing dituntut 8 tahun pidana penjara karena fakta persidangan menyatakan bahwa kesemuanya ini bukan sebagai eksekutor ya, melainkan orang yang diduga kuat turut terlibat. Nah, itu turut terlibat atau turut serta melakukan jalannya aksi pembunuhan tersebut. Beda kategori dengan eksekutor dengan dalang atau orang yang turut serta, masing-masing porsinya berbeda. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tuntutan terhadap Richard Eliezer atau Baradae oleh jaksa penuntut umum telah menuntutnya 12 tahun pidana penjara itu merupakan tuntutan yang sangat proporsional. Seandainya Baradae ini tidak masuk atau tidak menjadi GC, justice collaborator ya, maka bisa dapat dipastikan ya tuntutannya hampir sama dengan Verdi Sambo ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, namun kita lihat perkembangan hukum kedepannya, apakah yang mulia majelis hakim ya sependapat, sekeyakinan dengan penuntut umum atau malah justru sebaliknya. Nah, oke teman-teman, nah, inilah wajah hukum di negara kita ya. Semoga hukum tetap menjadi panglima di negara kita ini agar masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya, ingin memperoleh keadilan dapat terwujud dan tercapai. Ingat, hukum harus mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali ya. Karena pada hakikatnya setiap orang kedudukannya sama di mata hukum. Nah, itu pada hakikatnya, namun pada prakteknya ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.